Shalom Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Besar harapan kami kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari, terutama di masa-masa pandemi ini. Karena itu, marilah kita juga akan bersama-sama kembali belajar dari firman Tuhan untuk memelihara hati kita dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur kami buat hari-hari yang Tuhan sudah berikan. Tuhan yang mampukan kami untuk menikmati dan memampukan kami untuk menjalaninya dengan penuh pengharapan. Dan kami percaya tangan pengasihan Tuhan akan terus menopang dan menolong kehidupan kami. Karena itu ya Roh Kudus, tuntunlah kami melalui firman-Mu, biarlah kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk hidup semakin menyerupai dan semakin menghayati akan panggilan kami, menyerupai Kristus, memenuhi panggilan kami sebagai umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam momen bulan keluarga tahun 2020 ini, kita kembali menghayati bulan keluarga atau kehidupan keluarga. Hari ini melalui kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 yang berbunyi demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya sendiri datang dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkannya dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kisah hidup Yusuf ini bukanlah hal asing di telinga kita. Bagaimana kehidupannya berubah drastis dari seorang anak kesayangan menjadi seorang budak dalam sekejap. Sehingga juga kemudian menjadi seorang tahanan, tetapi kemudian ia juga diberi kuasa untuk seluruh Mesir oleh Fir'aun. Menarik perubahannya, begitu drastis. Nah, pada bagian akhir kisah hebat Yusuf ini, kita menemukan kisah bagaimanakah relasi Yusuf dengan saudara-saudaranya berakhir. Di mana saudara-saudara Yusuf yang sudah diampuninya, ternyata masih memendam rasa takut, khawatir yang luar biasa terhadap Yusuf. Terlebih lagi pada saat Yakub atau Israel menghembuskan nafas terakhirnya, rasa takut saudara-saudara Yusuf kembali muncul, bahkan semakin besar. Karena pikir mereka, bisa jadi Yusuf akan membalas dendam kepada mereka setelah ayah mereka meninggal. Rasa takut itu, saudara, yang membuat saudara-saudara Yusuf merendahkan diri sedemikian rupa dengan menyatakan diri bersedia menjadi budak Yusuf. Tetapi respon Yusuf hadir bagaikan air yang segar, yang melegakan. Yusuf sekali lagi menyatakan pengampunannya kepada saudara-saudaranya dengan menyatakan janji pemeliharaan atas mereka dan anak-anak mereka.
Yang menjadi pertanyaan besar buat kita, bagaimana bisa seorang yang telah dilukai, disakiti hatinya, telah mengalami dicelakai hidupnya, dapat menyatakan pengampunan sedemikian rupa. Bahkan dalam kasus Yusuf, ia disakiti, dicelakai oleh orang-orang terdekatnya, saudaranya sendiri. Itu adalah perasaan sakit yang sangat besar yang bisa dialami oleh seorang manusia. Tetapi hal itu mungkin bagi Yusuf. Karena Yusuf percaya bahwa ada rancangan baik Tuhan yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada rencana jahat manusia. Yusuf menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan, orang yang hidup untuk melayani kehendak Tuhan. Karena itu baginya balas dendam itu sama saja dengan mengambil hak Tuhan untuk menghakimi orang lain, merebut kewenangan Tuhan. Seberapapun Yusuf mungkin pernah kecewa, pernah mengalami sakit hatinya karena saudara-saudaranya, Yusuf memilih untuk melihat pada rancangan Tuhan dan taat pada kehendak Tuhan yang menuntun dan membawanya ke tempat yang tertinggi. Karena itu, saudara, sekalipun Yusuf telah menjadi seorang yang sangat berkuasa di Mesir, bahkan saudara-saudaranya bergantung hidupnya di Mesir, Yusuf tidak melakukan pembalasan dalam bentuk apapun kepada saudara-saudaranya yang pernah mencelakai dia. Yusuf memilih untuk berkata, "Aku inikah pengganti Allah?" Yang berarti bahwa Yusuf sadari, betul-betul sadari, kalau segala sesuatu yang terjadi ada dalam rancangan jahat manusia bagi dirinya, tidak akan pernah membuat dirinya lepas dari Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bukankah Kristus mengajarkan kepada kita mengampuni dan bukan untuk menghukum atau menghakimi orang yang pernah bersalah kepada kita? Baiklah kita pun berpandangan bahwa rancangan baik Tuhan jauh lebih kuat, jauh lebih besar dari rencana jahat manusia. Jangan kita bersikap seolah-olah menjadi pengganti Tuhan yang berhak dan punya kuasa untuk menghukum orang yang bersalah kepada kita. Tetapi bagian kita adalah menyatakan pengampunan Tuhan. Hak untuk mengampuni itulah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai umat Tuhan, bukan hak untuk menghukum. Demikianlah Kristus mengajarkan, meneladankan kepada saudara dan saya untuk memberikan pengampunan dan hidup mengasihi. Bukankah Kristus meneladankan hingga di kayu salib? Ketika Kristus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Karena itu, saudaraku, sebagaimana Yusuf menerapkan imannya dalam relasi di tengah-tengah keluarganya, marilah kita pun belajar menerapkan kasih dan pengampunan Tuhan kepada anggota-anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Selamat mengenal dan menerapkan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami boleh diingatkan bahwa kehidupan kami adalah milik Tuhan, kami adalah hamba-hamba Tuhan yang selayaknya melayani Tuhan dengan hidup taat dan penuh kasih. Karena itu Tuhan berkati, mampukan kami untuk menerapkan keteladanan Kristus dalam kehidupan kami, dalam keseharian, bahkan terhadap orang-orang terdekat kami, saudara-saudara kami sendiri yang mungkin pernah mengecewakan kami, orang tua kami, mungkin juga anak kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk punya hati yang tidak menghakimi atau menghukum, tetapi melepaskan kasih dan pengampunan bagi mereka. Sebab kami tahu bagian kami, hak kami adalah menyatakan pengampunan Tuhan. Penghakiman dan penghukuman adalah kewenangan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.